Kisah Abu Dar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah yang mulia. Abu Dar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan keberaniannya, kejujurannya, dan kezuhudannya. Nama aslinya adalah Judub bin Junadah bin Sakan. Ia berasal dari suku Ghifar, sebuah suku yang dikenal sebagai penyamun di padang pasir. Namun, Allah memberinya hidayah untuk memeluk Islam dan menjadi seorang Muslim yang revolusioner. Perjalanan menuju Islam. Abu Dar Al-Ghifari pertama kali mendengar tentang Nabi Muhammad dari seorang pedagang yang lewat di kampungnya. Ia merasa tertarik dengan ajaran Islam yang menyembah Allah yang Maha Esa dan mengajak manusia untuk berakhlak mulia. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Makkah untuk menemui Nabi Muhammad dan memastikan kebenaran dakwahnya. Perjalanan Abu Dar Al-Ghifari ke Makkah tidaklah mudah. Ia harus berjalan kaki melewati padang pasir yang panas dan berbahaya. Ia juga tidak memiliki sanak saudara atau teman di Makkah yang bisa membantunya. Ia hanya mengandalkan keberanian dan kepercayaannya kepada Allah. Ketika sampai di Makkah, Abu Dar Al-Ghifari mencari tahu di mana Nabi Muhammad tinggal dan bagaimana ciri-cirinya. Ia mengetahui bahwa Nabi Muhammad sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena mendapat tekanan dan ancaman dari kaum musyrikin Quraisy. Ia pun berusaha untuk mendekati Nabi Muhammad dan meminta beliau untuk membacakan Al-Quran. Abu Dar Al-Ghifari akhirnya berhasil bertemu dengan Nabi Muhammad di Masjidil Haram. Ia langsung terpesona dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Ia pun segera mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Nabi Muhammad pun menyambutnya dengan hangat dan memberinya julukan Abu Dar Al-Ghifari. Keberanian menghadapi musuh. Abu Dar Al-Ghifari tidak mau menyembunyikan keislamannya. Ia ingin menyebarkan Islam kepada orang-orang di Makkah dan menantang kaum musyrikin Quraisy. Ia pun berani mengucapkan kalimat tauhid dengan suara keras di depan berhala-berhala di Masjidil Haram. Ia juga menghina berhala-berhala tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Tindakan Abu Dar Al-Ghifari ini tentu saja membuat kaum musyrikin Quraisy marah. Mereka pun mengepung dan memukuli Abu Dar Al-Ghifari hingga pingsan. Abu Dar Al-Ghifari hanya bisa diselamatkan oleh Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad, yang mengingatkan kaum musyrikin Quraisy bahwa Abu Dar Al-Ghifari berasal dari suku Ghifar yang bisa merampok kafilah-kafilah mereka. Namun, Abu Dar Al-Ghifari tidak gentar. Ia kembali mengulangi aksinya keesokan harinya. Ia menghadang 2 wanita yang sedang tawaf di sekitar berhala-berhala Usaf dan Nailah. Ia pun menghina berhala-berhala itu dan menyerukan kalimat tauhid. Kali ini, Abu Dar Al-Ghifari mendapat perlakuan yang lebih brutal dari kaum musyrikin Quraisy. Ia dipukuli hingga babak belur dan hampir mati. Nabi Muhammad pun terkesan dengan keberanian Abu Dar Al-Ghifari. Beliau pun memuji Abu Dar Al-Ghifari sebagai orang yang paling jujur di antara sahabat-sahabatnya. Beliau juga memberikan nasihat kepada Abu Dar Al-Ghifari agar lebih berhati-hati dan tidak menimbulkan fitnah. Beliau memerintahkan Abu Dar Al-Ghifari untuk kembali ke kampungnya dan berdakwah kepada kaumnya. Peran dalam perjuangan Islam. Abu Dar Al-Ghifari menaati perintah Nabi Muhammad. Ia pun kembali ke kampungnya dan berdakwah kepada suku Ghifar. Ia menceritakan tentang Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang dibawanya. Alhamdulillah, banyak orang dari suku Ghifar yang tertarik dan masuk Islam. Bahkan, suku Aslam yang merupakan tetangga suku Ghifar juga ikut memeluk Islam. Abu Dar Al-Ghifari tidak lupa untuk selalu mengikuti perkembangan Islam. Ia sering mengirim utusan ke Makkah atau Madinah untuk mendapatkan informasi tentang Nabi Muhammad dan umat Muslim. Ia juga selalu siap untuk membantu Nabi Muhammad dan umat Muslim dalam setiap peperangan. Abu Dar Al-Ghifari ikut berpartisipasi dalam beberapa peperangan penting dalam sejarah Islam, seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Handak, Perang Khaybar, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Ia juga ikut dalam pembayatan Ridwan di bawah pohon, yang merupakan salah satu momen bersejarah dalam Islam. Abu Dar Al-Ghifari juga dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling alim dan paham tentang Al-Quran. Ia sering mendapatkan penjelasan langsung dari Nabi Muhammad tentang makna dan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Ia juga sering bertanya kepada Nabi Muhammad tentang berbagai hal yang berkaitan dengan agama. Kehidupan zuhud dan wafatnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Dar Al-Ghifari tetap setia kepada Islam dan mengikuti para khalifah yang menggantikan beliau. Ia juga tetap menjaga kejujurannya dan tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Ia bahkan berani menegur para pemimpin dan pejabat yang berlaku zalim atau boros. Namun,
sikap Abu Dar Al-Ghifari ini tidak disukai oleh sebagian orang. Ia pun mendapat banyak musuh dan fitnah. Ia juga diusir dari beberapa tempat, seperti Madinah, Syam, dan Kufah. Ia akhirnya tinggal di sebuah tempat bernama Rabdah, bersama istrinya dan anaknya. Di sana, Abu Dar Al-Ghifari menjalani kehidupan yang zuhud dan sederhana. Ia tidak mengumpulkan harta dunia, melainkan hanya mengandalkan Allah. Ia juga tidak peduli dengan kemewahan dan kesenangan dunia, melainkan hanya mengharapkan ridha Allah. Abu Dar Al-Ghifari wafat di Rabdah pada tahun 32 Hijriah, dalam usia sekitar 78 tahun. Ia wafat dalam keadaan sendirian, kecuali istrinya dan anaknya. Ia dimakamkan di tempat itu, sesuai dengan wasiatnya. Ia juga meminta agar tidak ada yang mengetahui kuburannya, kecuali Allah. Abu Dar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang mulia. Ia adalah contoh bagi kita semua tentang bagaimana seorang muslim harus berani, jujur, dan zuhud. Semoga Allah merahmati Abu Dar Al-Ghifari dan mengumpulkannya dengan Nabi Muhammad di surga. Amin.